Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris. Ya, selamat siang juga Pak Ali. Bagaimana kabarnya? Sehat nih Pak Aris? Alhamdulillah sehat-sehat. Anak-anak sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Baik ini Pak, Dandang Gulo ini kadingaren kebetulan sekali ini tidak seperti biasanya. Ada apa kok Pak Aris menghubungi saya? Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan Pak Aris? Oh ya, baik. Begini Pak Arif, ini saya ingin ya cerita sedikit ini. Saya sebenarnya ada permasalahan pada pembelajaran saya ini. Pada saat saya mengajarkan materi senam lantai itu pada materi berguling ke depan, itu ada beberapa anak itu kok nggak aktif lah maksudnya itu tiap sekali supaya melakukan gerakan itu tidak berani. Nah itu padahal itu di tiap kelas itu ada, itu selalu ada itu. Oh begitu. Berarti tujuan Pak Aris itu bertemu dengan saya, berkomunikasi itu ingin menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi dalam pembelajaran, yaitu kaitannya dengan siswa yang tidak berani untuk melakukan senam lantai, padahal di setiap jenjang kelas itu ada materi senam lantai, bukan begitu nih Pak Aris? Iya, Mbak Ade. Baik. Oke. Nanti kita sambil berjalan ya Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusinya, begitu. Baik. Nah, sekarang nih saya sambil bertanya nih ke Pak Aris ini. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri itu yang tidak berani melakukan itu banyak tidak Pak Aris? Ya tiap kelas itu selalu ada lah ya, nggak banyak sih, cuma beberapa persen ya. Kalau misalnya satu kelas itu ada 25 anak ya paling ada 3, 4 gitu yang nggak berani itu melakukan gerakan itu. Begitu. Tapi selalu ada ya Pak yang Selalu ada. intinya agak merasa takut nih. Nah, sekarang saya tanya Pak, berarti itu kan lebih cenderung ke anaknya itu merasa takut itu berarti keberaniannya belum muncul nih Pak? Iya, Nah, ada belum berani. sekarang yang saya tanyakan dulu, kira-kira ada tidak ketertarikan siswa terhadap sesuatu, misalkan sebelum melaksanakan pembelajaran ada hal-hal mungkin yang bisa menumbuhkan rasa beraninya, ada apa Pak kira-kira Pak? Ada tidak kira-kira kegiatan itu? Ya, saya pikir sih ada ya. Jadi sebenarnya kalau dalam materi senam lantai guling depan itu kan sebenarnya asik sih materinya. Dengan sarana ada matras yang empuk ya, seperti busa itu. Dan anak semuanya sebenarnya pengen, cuma kadang ada beberapa anak yang takut atau kurang berani lah melaksanakan aktivitas tersebut. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, ini indikator atau indikasinya anak yang berani kalau menurut Pak Aris sendiri itu gimana? Terutama khususnya untuk yang senam lantai ini sendiri. Ya, kalau indikatornya sih kalau dalam pembelajaran senam lantai guling depan itu, yang penting tuh anak aktif nih. Terus Oke. setiap disuruh melakukan gerakan, langsung melakukan gerakannya dengan baik lah. Oke. Nah, kategori untuk senam lantai roll ke depan itu kan gerakannya pertama ada diawali dari jongkok, bisa berdiri bisa, tangan diletakkan di atas matras, kemudian dada ditempelkan ke janggut ini ya, dagu ditempelkan ke dada, terus tengkuk diletakkan ke matras, terus gerakan berguling ke depan dan berdiri lagi. Sebenarnya seperti itu sih. Oke, berarti indikatornya seperti itu nih Pak. Nah, ini kalau kita skala rentan nih Pak, ini khususnya untuk anak-anak yang belum berani. Ini kalau ini kira-kira sekarang posisi anak itu ada di posisi yang mana Pak? Ya kalau dari saya nilai ini posisi ya 6 lah, karena sudah ada minat, sudah kepengen tapi cuma belum berani melakukan. Berarti kan. Nah, kira-kira ini Pak, kira-kira lagi berarti kan tadi seperti yang saya tanyakan dari awal ini ada kegiatan yang bisa menumbuhkan mungkin keberanian. Nah, apalagi ini kan kalau dilihat dari indikator 1 sampai 10 skala rentan, anak di nomor 6 berarti sudah lebih dari setengah ya Pak. Berarti itu kan bisa dikatakan sudah ada kemungkinan untuk lebih berani.
Nah, kira-kira Pak, kalau Pak Aris optimis apa tidak kira-kira kalau misalkan bisa menjadi skala rentannya dinaikkan 9 apa 10 begitu? Saya kira bisa Pak, saya kira bisa ya. Iya. Nah, saya juga punya gambaran nih, punya solusi bagaimana biar anak-anak tersebut muncul keberanian untuk melakukan gerakan senam lantai roll ke depan itu. Nah, saya rencananya akan menerapkan metode pemanasan yang menggunakan permainan, tapi permainan itu yang mengarah ke gerakan berguling ke depan atau roll ke depan tersebut. Ada beberapa sih gerakan permainan yang mengacu pada materi tersebut. Apa Misalnya aja itu Pak? ya itu ada gerakan kapal goyang, permainan kapal goyang, ada gajah berjalan, terus guling ke depan, dilanjutkan guling ke depan. Nah, itu adalah macam-macam permainan yang bisa jadi secara refleks anak itu nanti melakukan gerakan roll ke depan. Jadi dengan permainan tersebut, misalnya ini permainan yang ada berpasangan dua anak ya di atas matras ya, yang anak satunya memegang kaki diangkat ya kaki temannya, terus kemudian anak berjalan itu seperti gajah pakai tangan, kemudian supaya itu mukanya dimasukkan di antara tangan, nah terus nanti anak yang membantu itu langsung mendorong ke depan. Nah, itu otomatis kan nanti gerakannya menjadi guling depan. Nah, dengan permainan seperti itu kan anak secara tidak sadar itu bisa Jadi melakukan berani. di depan. Nah, akhirnya nanti pas kalau sedang praktek guling depan sudah pada berani. Nah, itu kan sudah ada ternyata terselip solusi nggih Pak. Jadi ternyata ada permainan yang bisa meningkatkan atau menumbuhkan keberanian nggih. Karena memang keberanian itu harus selalu dibiasakan untuk ditumbuhkan dan dibiasakan agar selalu dikembangkan. Nah, baik Pak. Berarti dari permasalahan itu Pak Aris sudah ada solusi nggih Pak, yang dengan berbagai macam permainan itu. Nah, sekarang ini Pak, kira-kira Pak Aris mulai dari kapan nih mau menerapkan? Ya, rencana saya sih pada pertemuan besok minggu depan. Karena untuk pembelajaran senam lantai itu kan bukan cuma satu kali pertemuan, tapi ada beberapa kali pertemuan. Nah, kemarin saya belum menerapkan itu, masih ada beberapa anak yang belum berani. Nah, besok pemanasannya saya selingi dengan permainan tersebut. Semoga bisa semuanya berani aktif nih. Oh, nggih, siap, baik. Berarti ini sudah ada solusinya ya Pak. Nah, selain mungkin solusi alternatif lain selain itu, tadi udah ada 3 nih Pak. Ada 3 yang permainan yang memungkinkan untuk diterapkan untuk meningkatkan keberanian. Ya. Mudah-mudahan nanti dalam minggu-minggu ini ya Pak, nanti minggu-minggu ini saya harapkan nanti kita nanti minggu depan bisa bertemu lagi. Nanti kita bertemu lagi bisa saling sharing. Nah, sebelum itu, saya mau tanya ini Pak, kira-kira keefektifannya gimana Pak nanti kalau itu? Kira-kira ya itu tadi yang skala rentan 6 kira-kira efektif nggak Pak? Kira-kira aja, dikira-kira Pak. Ya, saya kira sih ya efektif sih ya. Karena pada dasarnya anak kan senang bermain dengan metode bermain tersebut. Mungkin anak jadi tumbuh berani lah ya. Siap. Nah, kenapa saya menanyakan keefektifan ini? Karena ini merupakan salah satu yang saya gali menjadi sebuah keoptimisan kita ya Pak. Nah, ini kan berarti Pak Aris sudah nilai plusnya sudah banyak ini, selain menemukan solusi juga sudah ibaratnya lebih semangat gitu Pak. Nah, yang terakhir ini Pak, saya mau tanyakan nih, perasaan Pak Aris gimana ini setelah kita berbincang-bincang ini? Ya, perasaan saya sekarang sudah lega Pak, sudah plong lah. Yang tadinya saya bingung, kadang tiap pembelajaran itu kok ada beberapa anak yang selalu nggak aktif karena nggak berani. Terus terang saya biarkan saja ya, saya biarkan saja karena ya takut terjadi cedera sih. Tapi setelah perbincangan ini, saya kok punya solusi kira-kira bisa apa enggak kok. Kayaknya ada gambaran bisa ini, jadi saya sudah lega Pak. Oke, alhamdulillah sudah ada solusinya nih Pak. Mudah-mudahan nanti segera diterapkan. Nanti minggu depan kita bisa saling komunikasi lagi begitu. Oke. Saya kira cukup sekian ya Pak Aris untuk perbincangan kita kali ini. Nanti kita saling sharing lagi minggu depan. Begitu Pak Aris? Terima kasih banyak. Terima kasih sekali Pak Khalid. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin untuk melakukan refleksi diri.
terkait kegiatan coaching yang saya lakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang saya rasakan ketika saya melaksanakan coaching ini, yang sudah berjalan dengan baik adalah yang pertama adalah komunikasi dua arah yang sejalan. Jadi komunikasi dua arah yang sejalan ini sangat penting karena untuk mencapainya suatu tujuan atau suatu topik itu diperlukan komunikasi yang searah dan sejalan. Jadi bisa menemukan tujuan dari komunikasi atau tujuannya apa pasti insya Allah akan tercapai. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Kalau yang saya rasakan sendiri, yaitu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah saya masih harus memperdalam lagi bagaimana cara mengidentifikasi dan mengarahkan coaching untuk bisa mencari solusinya. Nah, ini yang mungkin yang harus saya perdalam lagi. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, jadi saya akan supaya saya tetap dalam kondisi keadaan penuh, baik itu sebelum maupun saat melakukan coaching adalah saya mendengarkan dengan cara menyimak dalam dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, ini merupakan hal yang penting karena dari hal-hal ini nanti kita dapat mengetahui jadi permasalahan sehingga kita dapat mengarahkan walaupun pada akhirnya nanti yang mencari solusi itu nanti coaching sendiri. Yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Nah, saya akan berusaha untuk belajar menggali lebih dalam lagi dan lebih maksimal lagi dalam mengidentifikasi serta dalam mengarahkan coaching. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat. Begitu. Silahkan untuk selanjutnya saya mohon umpan balik dari coaching. Silahkan Pak Aris untuk memberikan umpan baliknya. Ya, terima kasih Pak Khalid. Saya akan memberikan umpan balik. Tadi saya menjadi coaching yang sudah di coaching sama Pak Khalid ya. Pertanyaan untuk coaching adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya. Yang saya rasakan pada saat di coaching adalah saya merasa senang dan saya bisa mengeluarkan apa yang sudah saya simpan selama ini. Permasalahan yang sedang saya hadapi sudah menemukan titik temu penyelesaiannya. Dengan adanya percakapan coaching tadi, saya juga sudah merasa lega atau plong lah karena sudah dapat bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi secara terbuka. Seperti air yang mengalir begitu saja dalam bercerita tadi sama Pak Alif. Tidak ada rasa takut, salah, dan sebagainya. Lewat coaching tadi saya juga bisa mengembangkan potensi saya dalam mengatasi sebuah permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu Pak Alif. Baik, terima kasih Pak Aris. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.